salah satu contoh tanaman yang diserang hama jenis keong-keongan ya, yaitu picot. Dia patah tuh batangnya, dimakan daunnya. Tuh. Langsung isi air kira-kira 15 liter berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu tentunya. Jumpa kembali di channel Sobat Bun 14 bersama Kang Igor. Tetap semangat, salam petani Indonesia, salam organik. Baik Sobat Bunku, pagi ini kita akan meneruskan video kita atau membahas tentang pestisida ya, yang sudah sampai ke pestisida yang ke-8. Kemarin yang ke-7 sudah herbisida untuk gulma dan rumput-rumput liar. Berarti sekarang yang ke-8 yaitu moluskisida. Moluskisida adalah salah satu pestisida yang bertujuan untuk memberantas hama siput ya. Kalau di sawah-sawah atau di tempat saya itu berarti keong dan bekicot. Kita samakan antara siput dan bekicot, jadi moluskisida. Pengertian dari moluskisida itu sendiri adalah hewan yang berselubung tipis dan lembek, berarti tidak jauh dari keong, siput, bekicot. Itulah sasaran dari moluskisida. Banyak sekali ya dampak yang disebabkan oleh hama moluskisida seperti siput dan keong-keongan. Dia termasuk hewan pemakan tumbuhan, jadi dia itu memakan batang kemudian daun ya biasanya ya, terutama batang dia patahin terus mati airnya tanaman kita ya. Nah, kita lihat contohnya ya, rusak dari jenis keong dan siput-siputan ya. Nah, ini salah satu contoh tanaman cabai kita atau bibit cabai kita yang baru pindah lahan diserang hama keong atau bekicot. Nah, seperti ini ya, tuh dipatahin sama dia nih, tuh bekasnya tuh, dia patah. Terutama bekicot itu menyerang yang muda-muda ya, yang masih di semayan. Itulah contohnya yang diserang hama moluskisida atau moluska ya. Nematoda juga bisa nih. Cari ya bekicotnya ya, siapa tahu masih ngumpet ya. Kita cari terus bekicotnya. Nah, ini dia tuh, ngumpet di balik batu tuh, kecil. Sasarannya juga kecil. Ini nih yang makan tanaman cabai kita, batangnya nih sampai patah nih. Sekalian aja kita buat pestisida sekali ya, dampak yang disebabkan oleh hama moluskisida seperti siput dan keong-keongan. Kita satukan atau kita buat jadi satu paket cara mengatasinya, yaitu dengan yang ke-9 yaitu nematisida atau nematoda. Hanya saja bedanya kalau moluskisida itu biasanya di persawahan, sedangkan nematoda itu di daratan. Itu karena hamanya beda-beda ya, walaupun sama jenis yaitu siput dan keong dan hewan yang berselubung lembek dan tipis seperti itu ya. Jadi nematoda dan moluskisida itu kira-kira sama ya cara mengatasinya. Baik Sobat Bunku, untuk cara mengatasi nematoda atau moluskisida itu banyak ya. Di antaranya dengan menebar garam. Dan kalau kita tebar garam, misalkan garam krosok dengan skala banyak, sayang ya ke lahan kita, takutnya over klorin ya. Nah, salah satu untuk mengatasi nematoda dan moluskisida itu dengan menggunakan garam. Tapi berapa kilo yang harus kita tebarkan jika lahan juga luas? Kemudian menebar cangkang telur, tapi bayangkan berapa Sobat Bunku cangkang telur yang harus kita butuhkan jika lahannya banyak, kecuali maaf di polybag atau skala rumahan bisa mungkin menggunakan cangkang telur untuk mencegah. Itu sifatnya hanya pencegahan ya, supaya tidak datang. Tapi kalau perkembangan ya sulit untuk dikendalikan dengan cangkang telur dan garam. Jadi untuk pertumbuhannya harus diberantas ke telur-telurnya. Terus solusinya gimana Sobat Bunku? Gampang, tinggal kita pergi ke toko pertanian atau beli online, tinggal kita pilih untuk hama moluskisida dan nematisida. Oke Sobat Bunku, saya sedikit punya solusi ya, solusi untuk mengatasi hama moluskisida dan nematoda ya, atau nematisida, yaitu berbentuk baceman. Kita menggunakan bahan seperti kicot, kemudian yang dekat sawah menggunakan keong atau siput, kita namakan baceman kicot ya. Formula
baceman bekicot untuk di darat, kemudian untuk di sawah baceman keong. Fungsinya yaitu untuk mengendalikan serta membunuh hama nematoda dan moluskisida. Loh, kenapa kita harus menggunakan kicot? Itulah yang dinamakan faktor genetik. Jadi keong-keong atau siput serta bekicot yang menghirup pestisida ini akan tidak betah di lahan atau memakan gennya. Dia akan teracuni bahkan mati ya. Intinya tidak bisa berkembang lagi. Hama bekicot atau siput serta keong sawah, misalkan di sawah, itu akan mati dengan menghirup baceman yang kita buat dengan sistem genetika atau genetik homogen ya. Di teorinya mereka menghirup gennya sendiri, disitulah mereka tidak akan betah bahkan mati teracuni. Oke sobat bungu, tidak berlama-lama langsung saja kita ke kebun untuk mencari. Ya paling ada di tempat saya itu bekicot ya, nggak ada keong, nggak ada siput-siputan. Oke sobat bungu, kita ketemu di ladang atau di kebun. Nah, dapatlah satu botol sedang ya untuk pestisida baceman keong ini ya. Sobat bungu, langsung saja ya kita mencoba untuk membuat pestisida sejenis baceman ya, untuk menghalau hama baik itu nematoda ataupun moluskisida ya, pokoknya sama aja lah, siput-siput juga. Dengan bahan-bahan nih, dengan bahan tentu saja nih bekicot, lumayan lah, seberapa kilo ada nih. Dengan bahan tambahnya nih, ini POC ya, POC apa saja, pokoknya POC urin juga nggak apa-apa, yang penting POC sayuran, buah, pokoknya POC. Gula merah cair, bisa pakai molase, bisa pakai gula putih. Dan ini jus ya, bukan jus sih, pokoknya rendaman pon-pon biar beraroma herbal. Ada jahe, kunyit di sini, ada lengkuas, pokoknya jenis pon-pon ada di sini. Perbandingannya satu-satu ya. Gula cair 300 ml, empon-pon 300 ml, atau jus empon-pon bisa ya. Kemudian POC-nya nanti kita akan pakai juga 300 ml. Ini sekitar 1 liter, berarti kita pakai nanti segini. Baik sobat bungu, langsung saja kita mulai pestisida moluskisida. Jangan lupa sediakan air untuk pelarutnya ya. Nih, sekitar 5 liter. Rijennya terlalu besar ya karena nggak ada lagi. Berarti langkah pertama langsung saja masukkan bekicotnya. Ini terserah mau digeprek dulu atau langsung nggak apa-apa. Langsung saja ya, biar simpel. Habis, larutkan saja semua bahannya ya. Ini gula merah cair, ini POC, sekali lagi POC apa saja. Perbandingannya usahakan sama ya, 1:1. Kemudian empon-pon, penyempon-pon lah, jahe, kunyit, punya segala jenis pon-pon. Nah, setelah masuk semua ke air, langsung kita tutup. Ini fermentasi selama 2 minggu ya. Kemudian diaplikasikan, dispraykan ke seluruh lahan ya. Tanaman juga disemprot saja, lebih bagus ya. Untuk dosis 100-200 ml per tangki ya, dispraykan ke seluruh lahan ya, atau media tanam, pokoknya dispraykan dengan dosis 100-200 ml per tangki ya. Silahkan diaplikasikan atau dicoba supaya moluskisida serta nematoda ya tidak betah di lahan kita, bahkan yang menghirup atau terkena larutan ini atau pestisida ini ya akan tidak betah di lahan kita, bahkan mati ya. Oke sobat bungu, berarti untuk video tentang pestisida selesai ya, sudah dapat 6 video, lumayan lah. Padahal masih banyak ya pestisida, seperti pestisida untuk ikan, hama ikan, kemudian rodentisida untuk hama tikus. Untuk rodentisida nih, saya pernah membuat video baceman tikus itu sama aja dengan rodentisida. Silahkan dibuka di video ini nih. Penting dari akarisida sampai moluskisida ataupun nematoda, nematisida udah selesai ya. Itulah yang penting-penting untuk di pertanian, seperti
fungisida, bakterisida, insektisida, akarisida, pokoknya sudah semua ya. Oke sobat kebunku, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.